Berkembang pesatnya gig economy di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, tentu saja karena berkembangnya teknologi digital yang dapat memfasilitasi pertemuan antara penyedia jasa dan konsumen. Sebelum platform digital ada, memang kita sudah punya model kerja lepas. Tapi, gig economy modern mengglobal dan mendigitalkan semuanya. Yang keempat, gig economy dipandang sebagai bantalan korban PHK. Ketika terjadi gelombang PHK di sektor formal, misalnya di pabrik tekstil atau startup, gig economy menjadi bantalan atau cushion dan jaring pengaman sosial yang instan. Mereka yang baru di PHK misalnya, bisa langsung bekerja untuk bertahan hidup di gig economy. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas satu topik yang telah merubah cara kerja banyak orang di Indonesia, yaitu the gig economy. Pertama-tama, mari kita bahas, apa itu gig economy? Secara sederhana, ini adalah pasar kerja yang didominasi oleh pekerjaan jangka pendek atau kontrak, di mana pekerjanya mendapatkan penghasilan dari gig atau proyek pekerjaan, bukan dari gaji tetap sebagai karyawan. Di Indonesia, sektor yang paling terlihat tentu saja adalah sektor transportasi dan logistik digital, seperti ojek dan taksi online. Namun, gig economy juga sudah meluas ke sektor-sektor lain seperti freelancer di bidang desain, copywriting, digital marketing, hingga konsultan IT. Data menunjukkan bahwa jutaan pekerja Indonesia berkiprah di sektor-sektor gig economy. Berkembang pesatnya gig economy di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, tentu saja karena berkembangnya teknologi digital yang dapat memfasilitasi pertemuan antara penyedia jasa dan konsumen. Sebelum platform digital ada, memang kita sudah punya model kerja lepas. Tapi, gig economy modern mengglobal dan mendigitalkan semuanya. Ia dapat menghubungkan penyedia jasa dan pengguna secara instan melalui aplikasi. Yang kedua, adanya kebutuhan akan fleksibilitas dari pekerja, terutama dari generasi muda yang ingin mengatur waktu dan lokasi kerja mereka sendiri. Nah, di balik fleksibilitas itu, muncul pertanyaan krusial. Seberapa stabil dan terlindung status pekerjaan mereka? Ada beberapa tantangan bagi pekerja di gig economy. Tantangan pertama adalah adanya ketidakpastian penghasilan. Penghasilan pekerja di sektor ini bergantung pada jumlah pesanan, sehingga tidak ada gaji bulanan tetap. Jika sepi, pendapatan bisa anjlok drastis. Dan ini menimbulkan kerentanan finansial. Tantangan yang kedua, tidak adanya perlindungan akan hak-hak pekerja. Mayoritas gig worker diklasifikasikan sebagai mitra atau kontraktor independen, bukan karyawan. Artinya, mereka tidak mendapat hak-hak dasar seperti cuti sakit, cuti tahunan, pesangon, atau bahkan perlindungan sosial yang memadai seperti jaminan kesehatan dan pensiun. Sehingga mereka harus mengurus sendiri BPJS Kesehatan, membayar pajak wirausaha, dan menanggung biaya operasional sendiri. Ini adalah beban ganda yang sering kali membuat pendapatan bersih mereka susut secara drastis. Terutama di sektor low skill seperti ojek online misalnya. Tantangan ketiga, adanya saturasi pasar dan persaingan yang ketat. Karena aksesnya mudah, banyak orang yang masuk ke sektor gig economy, terutama yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Hal ini menyebabkan persaingan semakin tajam, terutama dalam penentuan tarif yang seringkali menekan harga jasa ke level yang paling rendah. Tantangan keempat, tingginya ketergantungan pada algoritma dan kurangnya transparansi. Di platform digital, keputusan tentang harga, insentif, bahkan penangguhan akun seringkali ditentukan oleh algoritma yang tidak transparan. Banyak laporan di mana gig worker tiba-tiba
kehilangan akun atau pendapatannya turun tanpa penjelasan yang jelas dan kesempatan untuk berdiskusi. Para ahli menyebut ini sebagai munculnya kelas prekariat yang berasal dari istilah sosiologi yang menggabungkan kata precarious, artinya rentan atau tidak menentu, dan proletariat, artinya kelas pekerja tradisional. Jadi, kelas prekariat adalah kelas pekerja yang hidup dalam ketidakpastian dan ketidakamanan meskipun aktif bekerja. Ini tentu menjadi ancaman bagi pertumbuhan human capital jangka panjang jika para pekerja ini tidak memiliki jalur yang jelas untuk upskilling dan perlindungan yang layak. Hal lain yang juga mendorong berkembangnya gig economy adalah karena pasar kerja formal di Indonesia relatif terbatas. Bagi banyak orang, masuk ke gig economy, terutama yang low skill seperti ojol atau kurir, bukanlah pilihan pertama, melainkan pilihan paling realistis karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Dan ada beberapa sebab mengapa sulit bagi banyak pekerja untuk dapat menembus sektor formal. Yang pertama, pertumbuhan lapangan kerja formal cenderung melambat. Sektor formal seperti kerja kantoran, manufaktur, atau pegawai negeri sipil tidak tumbuh cukup cepat untuk menyerap bonus demografi dengan angkatan kerja muda yang melimpah di Indonesia. Yang kedua, adanya skills mismatch atau kesenjangan keahlian. Di sini, kualitas lulusan pendidikan seperti SMK dan universitas seringkali tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan industri formal. Gig economy menyerap mereka yang tidak nyambung ini. Yang ketiga, adanya hambatan masuk atau barrier to entry yang tinggi di sektor formal. Pekerjaan di sektor formal membutuhkan ijazah, pengalaman kerja yang spesifik, networking atau koneksi, dan proses rekrutmen yang panjang. Sebaliknya, untuk menjadi driver ojol misalnya, syaratnya jauh lebih mudah dan prosesnya cepat. Yang keempat, gig economy dipandang sebagai bantalan korban PHK. Ketika terjadi gelombang PHK di sektor formal, misalnya di pabrik tekstil atau startup, gig economy menjadi bantalan atau cushion dan jaring pengaman sosial yang instan. Mereka yang baru di PHK misalnya bisa langsung bekerja untuk bertahan hidup di gig economy. Bagi kelompok ini, gig economy adalah strategi bertahan hidup atau survival strategy, bukan pilihan karir yang diimpikan. Namun, di sisi lain, tidak adil jika kita menyebut semua pekerja gig adalah orang yang gagal di sektor formal. Ada sebagian, terutama di segmen high skill, yang secara sadar memilih gig economy. Dan ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, ada pergeseran mindset generasi. Generasi milenial dan Gen Z misalnya seringkali lebih menghargai fleksibilitas, otonomi, dan keseimbangan hidup kerja atau work-life balance daripada stabilitas dan jenjang karir kaku yang ditawarkan pekerjaan formal. Yang kedua, adanya potensi penghasilan yang tidak terbatas. Seorang freelancer misalnya, seperti developer, desainer, digital marketer, atau content creator, seringkali bisa mendapatkan penghasilan jauh di atas gaji karyawan formal. Terutama jika mereka memiliki banyak klien, termasuk klien dari luar negeri. Yang ketiga, karena demokratisasi keahlian. Platform freelance memungkinkan seseorang dengan portfolio bagus, meskipun ijazahnya tidak sesuai, untuk mendapatkan proyek bernilai tinggi. Bagi kelompok ini, gig economy adalah peluang emas atau opportunity, bukan keterpaksaan. Jadi, berkembang pesatnya gig economy di Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah gejala dari dua fenomena besar yang terjadi bersamaan, yaitu push factor atau faktor pendorong, yaitu keterpaksaan, karena misalnya sulit mencari pekerjaan formal. Yang kedua, karena pull factor atau faktor penarik, yaitu pilihan, karena terjadi perubahan mindset dan tuntutan angkatan kerja. Sehingga dapat diartikan berkembang pesatnya gig economy di Indonesia lebih tepat disebut sebagai tanda bahwa pasar kerja formal sedang gagal beradaptasi. Ia adalah tanda kegagalan sektor formal dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup, dan ia juga adalah tanda kegagalan sektor formal dalam menawarkan fleksibilitas dan otonomi yang diinginkan oleh angkatan kerja modern. Jadi, gig economy adalah cermin
dari pasar kerja yang sedang retak. Di satu sisi, diisi oleh mereka yang terpaksa, dan di sisi lain, diisi oleh mereka yang sengaja kabur dari kerja kantoran mencari peluang yang lebih baik. Suka atau tidak suka, gig economy adalah masa depan yang tidak bisa kita hindari. Ia memberikan fleksibilitas dan akses pendapatan, namun kita harus serius menangani isu perlindungan sosial dan kesejahteraan para mitranya. Bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia ini, peningkatan keterampilan secara terus-menerus adalah kuncinya. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa subscribe, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.